stack memori dan heap memori. Oke, stack memori. Oke, nah jadi ya memori di dalam komputer kita itu sebetulnya ada dua jenis. Sewaktu kita membuat kode program berbasis Java ini ya, dia dibagi dua tuh, ada yang stack memory, ada yang heap memory. Nah, kalau stack memory ini gunanya untuk menyimpan nilainya langsung ya. Jadi ada nilai variabel lokal, ada nilai variabel yang tipe datanya primitif, juga satu lagi rujukan ke lokasi tempat heap memory itu disimpan. Ya. Jadi bedanya dengan heap memory, kalau heap memory ini dia menyimpan objek. Nah, di sini sebetulnya ada contohnya. Ya. Anggaplah ini ada yang sebelah kiri yang biru ini itu adalah stack memorinya. Yang sebelah kanan yang warna pink ini adalah heap memorinya. Jadi stack memory itu gunanya untuk menyimpan nilai variabel lokal dan nilai tipe data primitif. Nah, kemudian bagaimana kalau tipe datanya itu adalah objek, yang disimpan itu hanya berupa rujukannya. Rujukan kemana? Ke tempat datanya itu disimpan. Nah, data daripada objek itu disimpan di dalam heap memory. Ya. Nah, misal di sini ada integer x sama dengan 1. Maknanya apa? Ada tempat di dalam memori namanya x, ukurannya sebesar integer. Integer berapa besarnya ya? 2 pangkat 32 ya? 2 pangkat 16. Saya lupa lagi. Integer size 32 ya, 2 pangkat 4 byte. Jadi maksimalnya adalah 2 miliar. Ya, 2 pangkat 32 tuh. Oke. Nah, integer x sama dengan 1, maknanya kita buat tempat di memori namanya x, ukuran data yang bisa disimpan itu sebanyak 2 pangkat 32 bit. Tahu kan makna bit sama byte? Apa beda bit sama byte? 1 bit berapa? Apa kaitan bit sama byte? 1 bit 8 byte. 1 byte 8 bit. 1 byte 8 bit. Jangan 8 bit. Jangan kebalik. Bit itu kan hanya ada 2 nilai kan, 0 dan 1. Ya, byte. Ya, makanya nanti dibilang kilobyte. Ya, bukan kilobit ya, kilobyte, megabyte, gigabyte ya. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit. Nah, integer itu dia pakai 2 pangkat 32 bit. Nah, sehingga nilai maksimalnya tadi berapa? 2 miliar sekian lah ya, nilai yang bisa disimpan. Nah, jadi x sama dengan 1, berarti nama tempatnya x, ukurannya adalah integer, nilai yang disimpan adalah 1. Integer y sama dengan 2, maknanya nama di memorinya adalah y, nilai yang disimpan itu adalah 2. Kemudian di sini ada prisoner buba sama dengan new prisoner. Nah, di sini adalah objek, buba ini adalah objek dari kelas prisoner. Nah, maknanya ya tetap di dalam memori ya, tetap di dalam stack memori itu akan ada tempat namanya itu adalah buba. Nah, tapi yang disimpan itu adalah rujukan ke tempat datanya itu disimpan.
Nah, datanya disimpan di dalam heap memory. Ya. Nah, jadi ini konsepnya mirip seperti pointer pada bahasa C. Ya, pointer itu kan menyimpan alamat, ya kan? Nah, jadi kalau kita tahu alamat, maka kita bisa mengubah nilainya. Nah, di dalam Java itu tidak ada pointer. Nah, tapi konsepnya itu ada, background-nya ada, yaitu pada proses penyimpanan objek. Nah, setiap objek yang disimpan, itu dia hanya sekedar menyimpan rujukannya saja, rujukan tempat di mana data daripada objek itu disimpan di dalam heap memory. Ya. Contoh misalnya, tadi ada kelas circle misalnya ya, misalnya di sini saya buat lagi nih, circle C1 yang tadi, new circle, ya. Nah, berarti di sini ada tempat di dalam stack memory namanya C1, isinya adalah rujukan. Nah, kalau udah dibilang rujukan itu sebetulnya isinya adalah alamat ya, berupa pointer ya. Rujukan ke tempat dia menyimpan data di dalam heap memory. Heap memory ini menyimpan data daripada objeknya. Nah, tadi data daripada objek circle tadi cuman ada radius kan? Ya, ini kan datanya kan cuman ada radiusnya saja. Maka di sini hanya ada nilainya 5.0, yaitu nilai daripada radiusnya. Nah, ada C2. Nah, C2 seperti itu juga, dia akan menyimpan rujukan ke tempat datanya itu disimpan 5.0. Nah, nilai radiusnya juga. Nah, sekarang ya, kenapa di sini dijelaskan? Karena proses penyimpanan objek dengan tipe data primitif itu berbeda, kan beda ya nilainya ya. Nah, kalau misalnya di sini ya, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, kalau saya tambahkan codingnya, Y sama dengan X, ya, Y sama dengan X, maka nilai Y di sini akan langsung berubah. Maknanya apa? Berubah nilainya menjadi 1. Ya. Nah, bagaimana dengan objek? Nah, bagaimana dengan objek? Misal C1 atau yang ini ya, yang contoh berikutnya si Buba. Nah, Buba ya. Buba ini sama dengan Twitch. Maknanya apa? Yang disimpan sekarang adalah rujukan ya, rujukan daripada si Twitch ini disimpan di Buba. Sehingga kalau kita lihat penggambarannya kira-kira seperti ini. Awalnya tadi Bubanya itu menunjuk kemari, sekarang dia sudah menunjuk data yang sama oleh yang ditunjuk oleh variabel Twitch. Jadi sama. Sehingga kalau kita bandingkan apakah Buba sama dengan Twitch? True atau false? Sama atau tidak? True. Kenapa bisa true? Alamatnya jadi sama. Ya, betul sekali. Alamatnya jadi sama. Bisa dipahami? Siapa tadi yang tanya? Siapa tadi? Sri. Ya, Sri. Bisa. Oke. Ada lagi yang masih kurang jelas? Ingin bertanya? Ya. Mungkin kan Bu, mengulang ke belakang sedikit. Boleh Bu? Nanya sih. Boleh. Yang masalah latihan 1 Bu, kelas diagram. Sejujurnya saya belum terlalu paham Bu. Boleh Ibu jelaskan Bu? Jadi yang dikerjain apa?
Udah dikerjain tapi masih belum paham berarti ya. Bisa aja Bu buatnya. Oke. Kelas diagram ya. Nah, sekarang kelas diagram. Ini kan, jadi saya ingin buat nih, kelas diagram berdasarkan circle ini seperti apa. Ya, kelas diagram berdasarkan objek circle ini seperti apa, kita lihat. Yang namanya kelas diagram itu adalah tempat kotak. Nah, ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah nama kelasnya, berarti di sini nama kelasnya adalah circle. Kita lihat isinya apa. Isinya di sini instan variabelnya adalah radius. Kotak yang kedua, ya, kotak yang kedua itu adalah atribut atau instan variabel. Pokoknya kalian jangan bingung ya, kalau saya bilang atribut, keadaan, instan variabel itu sebetulnya sama semuanya. Ya. Nah, di sini instan variabelnya radius. Nah, radius tulis dulu. Radius ya di sini. Penulisannya radius duluan apa tipe datanya duluan? Jadi bingung juga saya jadinya. Lupa, bukan bingung. Radius duluan, Bu. Radius duluan ya, baru tipe data ya. Nah, radius. Nah, jadi ininya apa nih istilahnya? Instan variabelnya atau atributnya namanya radius. Nah, di sini kita lihat tipe datanya adalah double. Maka titik 2 double. Ada saya jelaskan nggak minggu lalu ya? Oh, minggu ini ya, kalau nggak salah ya, hak akses ya. Hak akses, mana dia hak akses? Visibility modifier, ada public, ada private. Ini ada saya jelaskan. Minggu lalu ada saya jelaskan nggak ya, visibility modifier? Nggak ada. Enggak, minggu lalu Ada ya? Masa? Kelupaan. Oh, di sini baru dijelasin. Oh ya, di sini rupanya baru dijelasin ya. Gila. Nah, visibility modifier ini sebetulnya kalau pada bahasa Java itu ada 4. Ya, ada yang default, ada public, ada private, satu lagi ada protected. Tapi protected belum saya singgung ya, karena protected ini nanti berkaitan dengan inheritance. Jadi yang akan baru kita pelajari di sini adalah public dengan private saja. Nah, public kalau di dalam kelas diagram itu disimbolkan dengan plus. Sedangkan private itu disimbolkan dengan tanda min. Ya. Kalau tanpa tanda public atau private atau tanpa plus dan min ini maknanya dia akan menjadi default. Ya, default. Nah, maknanya ya kalau yang namanya public itu semuanya bisa akses. Nah, itu makna public. Public itu semuanya bisa akses. Tapi kalau yang namanya private berarti yang ada di dalam kelas itu saja. Nah, ini yang private. Nah, bagaimana kalau yang default? Jadi kalau tanpa public dan private, jadi di depannya ya di depan tipe data itu tidak ada kita tambahkan public atau private, maka secara otomatis dia akan menggunakan defaultnya ini. Nah, default ini maknanya di dalam package yang sama itu masih bisa nampak. Ya, masih bisa nampak. Nah, sekarang kembali ke ini tadi. Di sini hak aksesnya adalah private. Jadi maknanya adalah min. Ya, private kan, min. Nah, kemudian kotak yang ketiga isinya adalah perilakunya. Ya. Nah, di sini perilakunya apa saja? Metodenya apa saja? Ya, jadi kalau dibilang perilaku berarti di dalam kode program implementasinya itu dalam bentuk metode. Nah, metodenya di sini ada metode konstruktor, ada metode asesor, ada metode mutator di sini. Kita tulis.
public ya, public circle, berarti di depannya itu adalah plus. Nah, nama metodenya adalah circle tanpa parameter. Oke, berikutnya ada get radius plus, ya, plus get radius, nggak ada parameter ya, berarti buka kurung, tutup kurung, kemudian dia akan mengembalikan data titik 2, data yang akan dikembalikan return type-nya adalah double. Kemudian ada metode satu lagi, plus, ya, plus set radius. Nah, ada parameter di sini, double R. Maka kita tulis R titik 2 double titik 2 lagi void. Kenapa dia void? Ya, dia tidak mengembalikan nilai. Jadi, itulah dia kelas diagram daripada kelas circle. Mana Munah? Udah paham, Bu, sekarang, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada. Ada? Jamnya sudah jam 10. Ada lagi? Oke, minggu depan kita latihan ya. Nah, minggu depan kita latihan, pastikan kalian sudah bisa mengakses classroom-nya, karena nanti latihannya kita kerjakan sama-sama, masing-masing mengerjakan sendiri. Nah, nanti sesudah waktu kuliah berakhir, kalian kirimkan latihan yang udah dikerjakan itu ke classroom. Nah, kenapa saya nggak pakai e-learning? Karena kalau e-learning pagi-pagi itu pasti lambat, ya, seringnya nggak bisa diakses. Jadi makanya saya pakai classroom. Jadi pastikan kalian sudah bisa mengakses classroom. Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kuliah online kita pada hari ini sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.